Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Raden Rahila Rasyani dari kelas 10 PA 4. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang Kerajaan Mataram Islam. Apa sih Kerajaan Mataram Islam itu? Mari kita simak pembahasannya. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah sejarah awal Kerajaan Mataram Islam, raja-raja Kerajaan Mataram Islam, masa kejayaan dan masa keruntuhan Kerajaan Mataram Islam, dan peninggalan bersejarahnya. Apa sih Kerajaan Mataram Islam itu? Kerajaan Mataram Islam atau yang disebut dalam bahasa Jawa Nagari Kasultanan Mataram merupakan kerajaan berbasis pertanian dengan menerapkan ajaran Islam. Pusat pemerintahan Kasultanan Mataram Islam terletak di wilayah Kota Gede yang berada di kota Yogyakarta sekarang. Sejarah awal Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam terletak di wilayah Kota Gede yang merupakan hadiah pemberian dari Sultan Hadiwijaya untuk Ki Ageng Pamanahan, sebab jasanya yang telah mampu mengalahkan Arya Panangsang di Jipang Panolan, sehingga berdirilah kerajaan ini pada abad ke-16. Pada saat awal berdirinya kerajaan ini, Sultan Hadiwijaya melantik Ki Ageng Pamanahan sebagai bupati di wilayah Mataram. Sebagai imbalannya, berkat keberhasilannya dalam menumpas Arya Panangsang. Kemudian, putra dari Ki Ageng Pamanahan yang bernama Sutawijaya diambil dan diangkat sebagai anak angkat oleh Sultan Hadiwijaya. Hingga pada tahun 1575, tepat setelah Ki Ageng Pamanahan wafat, Sutawijaya menggantikannya sebagai bupati di wilayah Mataram. Menjadi bupati dirasa kurang oleh Sutawijaya. Ia ingin menjadi raja yang menguasai seluruh Jawa. Oleh sebab itu, Sutawijaya mulai memperkuat sistem pertahanan yang ada di dalam Mataram. Namun, keinginan Sutawijaya tidak disukai oleh Sultan Hadiwijaya, sehingga Sultan Hadiwijaya mengirim pasukannya untuk menyerang Mataram. Pada tahun 1582, peperangan pun tak bisa dielakkan. Pasukan dari Pajang menerima kekalahan sebab kala itu Sultan Hadiwijaya sedang sakit. Namun, selang beberapa waktu Sultan Hadiwijaya wafat. Pada saat itulah terjadilah perebutan kekuasaan di antara bangsawan di dalam Pajang. Menantu dari Sultan Hadiwijaya sekaligus Bupati Demak yang bernama Pangeran Pangerik datang menuju Pajang untuk merebut tahta kerajaan. Hal tersebut tentu saja memicu pertentangan dari para bangsawan Pajang yang telah bekerja sama dengan Sutawijaya yang merupakan bupati dari Mataram, sehingga Pangeran Pangerik beserta pasukannya dapat dipukul balik dan diusir dari Pajang. Setelah suasana kerajaan dirasa aman, putra dari Sultan Hadiwijaya yang bernama Pangeran Benawa menyerahkan tahta kerajaannya kepada Sutawijaya, lalu memindahkan pusat pemerintahan kerajaan Pajang ke Mataram di tahun 1586. Dan pada saat itulah berdiri sebuah kerajaan yang disebut dengan Kerajaan Mataram. Selanjutnya kita akan membahas beberapa raja-raja kerajaan Mataram Islam. Yang pertama, Ki Ageng Pamanahan. Ki Ageng Pamanahan adalah tokoh yang dianggap menurunkan raja-raja dinasti Mataram menurut naskah Babat Tanah Jawi dan Serat Kanda. Ia adalah keturunan orang-orang Sela yang hijrah ke Pajang, dan pada tahun 1556 mendapat mandat oleh Sultan Adiwijaya untuk memimpin bumi Mataram sebagai bupati. Kedua, Panembahan Senapati. Danang Sutawijaya adalah pendiri Kesultanan Mataram Islam yang memerintah sebagai raja pertama pada tahun 1587 hingga 1601. Bergelar Panembahan Senopati ing Alaga Sayyidin Panatagama Khalifatullah Tanah Jawa. Tokoh ini dianggap sebagai peletak dasar-dasar Kesultanan Mataram Islam. Ketiga, Raden Mas Jolang. Sri Susuhunan Adi Prabu Hanyakrawati Sanapati ing Ngalaga Mataram adalah raja kedua Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1601 hingga 1613. Ia juga sering disebut dengan gelar Anumerta Panembahan Seda ing Krapyak atau cukup Panembahan Seda Krapyak yang bermakna baginda yang wafat di Krapyak. Keempat, Raden Mas Rangsang. Sultan Agung dari Mataram adalah Sultan Mataram ketiga yang memerintah dari tahun 1613 hingga 1645. Seorang sultan sekaligus senapati Ingalaga yang terampil ia membangun negerinya dan mengkonsolidasikan kesultanannya menjadi kekuatan teritorial dan militer yang besar. Kelima, Hamengkurat I. Sri Susuhunan Hamengkurat Agung atau Hamengkurat I adalah Susuhunan Mataram keempat yang memerintah dari tahun 1646 hingga 1677. Ia adalah putra Hanyakrakesuma. Di masa pemerintahannya, ia beberapa kali mengalami pemberontakan. Keenam, Hamengkurat II. Sri Susuhunan Hamengkurat II adalah pendiri sekaligus raja pertama Kasunanan Kartasura, kelanjutan dari Kesultanan Mataram, yang memerintah dari tahun 1677 hingga 1703. Ia merupakan raja Jawa pertama yang memakai seragam bergaya Eropa, sehingga rakyat memanggilnya dengan sebutan Sunan Amral.
Ketujuh, Hamengkurat III. Sri Susunan Hamengkurat III adalah Raja Mataram yang memerintah antara tahun 1703 hingga 1705. Pergantian kekuasaan menuju Hamengkurat III diwarnai pemberontakan oleh Pangeran Puger yang berhasil dipadamkan oleh Hamengkurat II. Namun, seiring kekuasaan Hamengkurat III berjalan, dukungan kepada Pangeran Puger meningkat. Kedelapan, Pakubawana I. Pangeran Puger adalah raja ketiga Kasunanan Kartasura yang setelah naik tahta bergelar Sri Susuhunan Pakubawana I. Ia memerintah pada tahun 1705 hingga 1719. Naskah-naskah Babat pada umumnya mengisahkan tokoh ini sebagai raja agung yang bijaksana. Kesembilan, Hamengkurat IV. Sri Susuhunan Hamengkurat IV adalah Raja Mataram ke-8 yang memerintah pada tahun 1719 hingga 1726. Ia kemudian dianggap sebagai leluhur raja-raja Jawa, Bapak Wangsa Mataram, karena menurunkan terah yang berkuasa di Surakarta dan Yogyakarta. Dan yang ke-10, Pakubawana II. Sri Susuhunan Pakubawana II adalah raja terakhir Kasunanan Kartasura yang memerintah tahun 1726 hingga 1749 dan menjadi raja pertama Kasunanan Surakarta yang memerintah tahun 1745 hingga 1749. Masa kejayaan Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo dari tahun 1613 hingga 1646. Pada masa kekuasaannya, wilayah kekuasaan kerajaan mencakup Pulau Jawa, kecuali Banten dan Batavia, Pulau Madura, serta daerah Sukadana di Kalimantan Barat. Pada saat itu, wilayah Batavia dikuasai oleh pihak VOC, Belanda, sehingga kekuasaan militer Kerajaan Mataram membesar karena memiliki rasa anti-kolonialisme. Dan pada tahun 1628 dan 1629, Kerajaan Mataram menyerang VOC di Batavia. Menurut pendapat dari Mojanto, seperti yang telah dikutip oleh Purwadi pada tahun 2007, Sultan Agung memakai konsep politik keagung binataran yang memiliki arti bahwa Kerajaan Mataram harus berupa ketunggalan, utuh, bulat, tidak tersaingi, serta tidak terbagi-bagi. Runtuhnya Kerajaan Mataram Islam. Keruntuhan Kerajaan Mataram Islam dimulai pada saat kekalahan Sultan Agung dalam misi merebut Batavia serta menguasai seluruh Jawa dari Belanda. Kemudian setelah kekalahan tersebut, kehidupan ekonomi masyarakat kerajaan dilalaikan, sebab masyarakat sebagian besarnya dikerahkan untuk menghadapi perang. Rasa dendam dan juga permusuhan dari Wangsa Sailendra terhadap Jawa terus-menerus berlanjut hingga Wangsa Isana berkuasa. Sewaktu Empu Sindok memulai periode pemerintahannya di Jawa Timur, pasukan Sriwijaya datang untuk menyerangnya. Pertempuran tak dapat dielakkan dan terjadi di daerah Anjuk Ladang yang sekarang dikenal dengan Nganjuk, Jawa Timur. Dan kemudian pertempuran tersebut dimenangkan oleh pihak Empu Sindok. Peninggalan kerajaan. Sebagai suatu kerajaan yang pernah eksis, pastinya Kerajaan Mataram Islam memiliki barang peninggalan yang juga sebagai sumber sejarah Kerajaan Mataram Islam. Berikut merupakan beberapa peninggalan dari Kerajaan Mataram Islam. 1. Sastra Gending. 2. Tahun Saka. 3. Kerajinan perak. 4. Kalang obong. 5. Kue kipo. 6. Pertapaan kembang lampir. 7. Segerawana dan Syubrata. 8. Puing-puing Candi Hindu dan Buddha. 9. Batu datar. 10. Pakaian Kiai Gundil. 11. Masjid Agung Negara. 12. Masjid Jami Pakuncen. 13. Gapura Makam Kota Gede. 14. Masjid yang berada di Makam Kota Gede. 15. Bangsal Duda. 16. Rumah Kalang. 17. Makam dari Raja-Raja Mataram. Dan yang terakhir, Gerbang Makam Kota Gede. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga ilmu ini dapat berguna dan bermanfaat. Mari kita menjaga sejarah dan peninggalannya agar tetap lestari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.